Hai, kembali lagi di Ike Now. Kali ini saya akan meringkas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Super Me 2021. Film yang menceritakan seorang pemuda yang mampu membuat mimpi-mimpinya menjadi kenyataan dan merubah seluruh hidupnya. Namun dari kemampuannya itu mengakibatkan musibah besar baginya. Dan tanpa spoiler lagi, kita lanjut filmnya. Pada scene awal, memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menaiki sebuah kereta yang bernama Sang Yu. Terlihat sebuah cahaya aneh dari luar jendela kereta, dan tiba-tiba lampu kereta yang dinaikinya mati, dan muncul sesosok makhluk yang langsung menyerang Sang Yu. Dan ternyata itu semua cuma mimpi buruknya Sang Yu. Dan Sang Yu selalu memimpikan sesosok makhluk yang selalu ingin membunuhnya itu, dan membuat kehidupan Sang Yu berantakan karena mimpi-mimpinya itu. Singkat cerita, di pagi harinya dia membeli sarapan di pinggir jalan, dan pada saat itu pula dia melihat seorang gadis yang dia sukai sedang membersihkan kafenya. Dan gadis itu bernama Choir. Sang Yu sangat menyukai Choir sejak pertama kali ia melihatnya menjadi seorang penyanyi di sebuah bar. Namun ia tak berani mengungkapkannya. Di saat Sang Yu sedang mau makan, datanglah seorang pemuda yang mencarinya. Pemuda itu bernama San. Sang Yu adalah seorang penulis naskah, sedangkan San yang menerima naskah-naskah dari Sang Yu untuk dijual kembali. Namun Sang Yu tidak dapat menyelesaikan naskah-naskah yang diminta oleh San. Sang Yu tidak dapat berkonsentrasi karena mimpi-mimpi yang ia alami, dan membuat San marah terhadapnya. Singkat cerita, di sini Sang Yu mendapatkan berbagai masalah, di mana ia diusir dari kosnya, gak bisa berkonsentrasi membuat naskahnya, bahkan ia menumpang di sebuah kafe, dan ia selalu diserang oleh makhluk-makhluk yang ada di mimpinya itu. Dan di saat terbangun pun, laptop yang ia miliki ikut juga hilang. Bahkan Sang Yu pun sampai mau bunuh diri. Untung Sang Yu diselamatkan oleh seorang kakek tukang martabak yang menawarkan martabaknya gratis kepada Sang Yu. Gak jadi deh si Sang Yu bunuh diri. Lalu mereka berdua pun mengobrol, dan si kakek memberi sebuah saran di mana jika ia bermimpi buruk dan ingin bangun, katakanlah, "Aku bermimpi." Lanjut, Sang Yu yang sedang memakan sebuah roti di depan minimarket ditemui oleh Choir, gadis yang disukainya. Choir menanyakan keadaan Sang Yu dan mengajaknya makan. Tapi tiba-tiba Choir berubah menjadi makhluk yang ada di dalam mimpinya dan langsung menyerang Sang Yu. Makhluk itu menusuk Sang Yu dengan pedang dan melemparnya. Saat itu juga Sang Yu ingat perkataan sang kakek martabak, dan ia mengucapkan, "Aku bermimpi." Kata yang membuat makhluk itu hilang dan meninggalkan pedang yang Sang Yu pegang saat itu. Sang Yu pun kebingungan apa yang terjadi, dan Sang Yu pun pergi ke sebuah taman. Sang Yu mencoba mengucapkan kata itu lagi, dan tiba-tiba membuat hari menjadi pagi, dan Sang Yu pun pergi dari taman itu. Singkat cerita, Sang Yu mencoba menjual pedang yang ia dapat. Pada saat itu juga ia berhasil menjual pedang itu dengan cukup mahal. Mulai dari situ, hidup Sang Yu pun mulai berubah. Yang tadinya miskin menjadi berkecukupan. Dan di sini juga ia mengetahui mimpi yang selama ini ia alami adalah sebuah keajaiban. Bahkan di setiap mimpi-mimpinya, ia berhasil membawa barang-barang berharga yang ia sentuh dalam mimpinya. Mimpi buruk yang menjadi indah. Dari semua kejadian itu, Sang Yu kini menjadi seorang yang kaya raya, karena barang berharga yang selalu ia bawa dalam mimpinya berhasil ia jual dengan harga yang sangat mahal. Pada saat itu juga dia bertemu dengan San, dan San terkejut melihat perubahan Sang Yu yang amat berbeda dengan Sang Yu yang dulu, sampai membuat San pun terdiam.
Hubungan San Yu dan San kini semakin dekat, sampai saat San tahu apa yang membuat Sang Yu menjadi seperti sekarang. Sampai-sampai San mengira Sang Yu itu memiliki kekuatan super. Saat ini San yang hanya mengetahui keajaiban yang dimiliki oleh Sang Yu. Di sisi lain, Sang Yu berhasil mendekati Hwair, gadis pemilik kafe. Bahkan hubungan mereka pun semakin dekat. Di saat Sang Yu membantu musibah kafe yang dimiliki Hwair, yang membuat kini kafe Hwair memiliki banyak pengunjung. Di sisi lain, Sang Yu juga memberikan sejumlah uang kepada kakek martabak, karena Sang Yu tahu apa yang ia miliki sekarang tidak akan pernah ada kalau kakek martabak tidak memberi saran kepadanya. Singkat cerita, Sang Yu bermimpi seperti biasa, tapi kali ini makhluk yang selalu ingin membunuhnya kini tidak lagi menyerangnya. Bahkan Sang Yu mengambil sebuah sabuk emas dari tubuh makhluk itu. Makhluk itu hanya menyentuh dada Sang Yu saat itu. Lalu Sang Yu pun terbangun dengan membawa sabuk emas itu. Pada malam hari, Sang Yu mengajak Hwair ke atas sebuah gedung dan Sang Yu memberikan kejutan kepada Hwair, sebuah pesta kembang api yang sangat indah. Setelah selesai, Sang Yu mampir ke kediaman Hwair. Tapi terdapat kejadian aneh di mana tiba-tiba Sang Yu mendapatkan serangan yang membuat dada dari Sang Yu terluka. Dan Sang Yu pergi meninggalkan Hwair tanpa berpamitan. Dan hari-hari setelah itu, Sang Yu mengalami kejadian serupa yang dimana tiba-tiba tubuh Sang Yu terluka. Dan ia sadar bahwa luka-luka yang ia alami adalah luka-luka yang dibuat saat ia diserang makhluk yang ada di dalam mimpinya. Dia teringat atas perkataan kakek martabak dan ia mencoba menemuinya. Namun, di saat perjalanan tiba-tiba ia diculik oleh seseorang dan menyekapnya. Mereka menginginkan imbalan yang cukup banyak. Tetapi Sang Yu dengan mudah menyiapkan imbalan itu. San yang bertugas mengantarkan imbalan itu juga menjadi korban penculikan itu. Dan ternyata penjahat itu tahu bahwa Sang Yu memiliki banyak harta dan kembali menyekap mereka. Di saat itu juga Hwair sedang mencari Sang Yu. Namun naas, dia juga menjadi tawanan para penjahat itu. San yang pingsan saat itu mulai sadar. Dan dia pun bersembunyi. Di saat Hwair dan Sang Yu akan dibunuh, datanglah San dan membantu mereka untuk melarikan diri. Namun naas bagi San, dia mengorbankan dirinya agar Sang Yu dan Hwair bisa lari. Pelarian mereka tidak bertahan lama ketika datang seorang penjahat yang bertubuh besar dan membuat mereka hampir terbunuh. Sang Yu yang saat itu pingsan kembali ke alam mimpi. Namun dia berada di suatu tempat yang berbeda. Di saat Sang Yu mencoba memasuki sebuah portal, dia mendapat bayangan kejadian-kejadian yang selama ini ia lakukan. Namun ia kembali lagi keluar dari portal itu. Di saat akan mencoba memasuki portal itu lagi, tiba-tiba portal itu tertutup dan menjadi kristal. Dia mencoba mengucapkan kata itu, namun tak lagi terbangun seperti biasa. Tapi tiba-tiba tubuh Sang Yu berubah menjadi makhluk yang selalu membayanginya dan makhluk itu mencoba memecahkan portal itu. Para penjahat itu kebingungan dengan apa yang terjadi. Di saat itu, makhluk itu berhasil memecahkan portal itu, dan makhluk itu berhasil membunuh semua penjahat itu. Dan terakhir, makhluk itu mencoba membunuh Sang Yu. Di saat itu juga Sang Yu mengucapkan kata itu lagi. Tiba-tiba, barang yang telah diambil Sang Yu dalam mimpinya sekejap menghilang. Dan scene kembali di saat Sang Yu sedang berada di depan minimarket. Dan saat itu juga scene di mana Hwair menanyakan kondisi dan mengajak makan siang Sang Yu terulang.
Di sini kita tahu bahwa Sang Yu saat diserang oleh makhluk yang membawa pedang itu, ternyata ia sedang berada di dalam mimpinya. Dan di sini kita tahu bahwa semua yang selama ini dimiliki Sang Yu adalah bagian dalam mimpinya. Oke, cerita berlanjut. Dan kini Sang Yu menjadi pegawai di kafe milik Fire. Di sisi lain, naskah yang selama ini dibuat oleh Sang Yu berhasil dijual oleh Sun. Pada akhir cerita, Sang Yu yang ingin membeli martabak kakek terkejut melihat uang pemberiannya tak lenyap bersama mimpinya. Dan si kakek menjelaskan bahwa ia juga seorang seperti Sang Yu. Tamat.